Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu mengenai bilangan ribuan. Jadi bilangan ribuan itu ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Nah, sepertinya adik-adik sudah tidak asing mengenai bilangan ribuan karena adik-adik sudah pasti pernah jajan menggunakan uang. Jadi ada uang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000, ada yang 10.000. Seperti itu. Jadi untuk bilangan 1000 itu ditulis dalam angka seperti ini, 1.000. Dibacanya 1000. Untuk 2000 seperti ini, 2.000. Dibacanya adalah 2000. Untuk 3000 ditulis seperti ini, 3.000, dan untuk 10.000 ditulis 10.000 atau 10.000. Nah, kemudian ada bentuk lain nih, seperti yang di bawahnya, yaitu ada 4.100, ditulisnya 4.100, 4.100. Kemudian ada 4.250, berarti 4.250 atau 4.250. Kemudian 6.050 itu seperti ini, 6.050. Lalu ada 7.150, 7.150. Jadi ini 4.100. Ini sebagai ribuan, ini sebagai ratusan, ini puluhan, ini satuan. Cuman karena ini 00, maka ini langsung 4.100. Kemudian selanjutnya yang ini 4 sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Kemudian yang ini 6 sebagai ribuan, 0 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Kemudian yang 7.150, 7 sebagai ribuan, 1 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Nah, kemudian kita masuk contoh soal nih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. 1000, 2000, 3000, habis 3000 adalah? Iya benar, 4000. Habis 4000, 5000. Berarti benar ya, ini deret bilangannya tuh benar. Habis 1000, habis itu 2000, habis itu 3000, 4000, 5000. Ini masing-masing bedanya adalah 1000. Nah, kemudian untuk hal yang kedua, 1500, setelah itu 2500, setelah itu titik-titik, setelah itu ada 4500, setelah itu titik-titik. Nah, habis 1500 ternyata 2500. Ini ditambah 1000 ternyata. Ditambah 1000. Berarti untuk kalau ditambah 1000 lagi, ya titik setelahnya adalah 3500. Setelah itu 4500, habis 4500 berarti 5500. Nah, kita lihat benar apa enggak. Habis 500 ditambah 1000 itu 2500, ditambah 1000 3500, tambah 1000 4500, tambah 1000 5500. Atau bisa dilihat nih depannya nih, depannya sama nih, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, misalkan belakangnya 500, 500, 500, 500, 500. Selanjutnya, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Coba, yang paling kecil itu apa? Ini 3. Ini 3, tapi ada 400-nya. Ini 2, ini 1, ini 7. Berarti yang paling kecil adalah 2000. Berarti kita susun dari angka 2000 terlebih dahulu. 2.000. Lalu kemudian ada 3000 sama 3400. Besarannya mana? Tentu besaran yang 3400 ya. Berarti 3000 kita tulis terlebih dahulu. 3000. Setelah itu habis 3000 baru 3400. Setelah 3400 baru 7000 yang paling besar. Jadi kalau misalnya ditanya bilangan terkecilnya apa? 2000. Bilangan terbesarnya 7000. Oke? Setelah itu ada soal 3300 dibaca. Ya 3300. Setelah itu
titik dibaca 1700. 1000 itu seperti ini kan, 1700. Berarti 1000 ditambah 700 sama dengan 1700. Atau seperti yang tadi kan, kalau misalnya 3300 itu dibaca bilangannya kayak gini kan, 3300. Berarti kalau 1700 berarti 1700, seperti itu. Kemudian nih, lihat ada tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. 1 itu sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, 0 sebagai satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga dia bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, ini angka-angka yang ada di sini nih, yang 1250 dan 0 itu jika ditambah menghasilkan 1250. Selanjutnya, ada soal lagi nih. Ada soal 4750 itu bisa ditulis, puluhannya adalah 4, ratusannya adalah 7, puluhannya adalah 5, satuannya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi untuk ribuannya ini berarti 4000. Untuk ratusannya berarti karena 700. Puluhannya 50, satuannya 0. Ini ada kasus, yaitu kebun. Kebun A, kebun B, dan kebun C. Nah, kebun A itu jumlah buah yang dihasilkan tiap bulan itu 2300. Kalau kebun B itu 1000. Kalau kebun C itu 4510. Nah, untuk pertanyaan pertama, kebun siapa yang paling banyak menghasilkan buah per bulan? Paling banyak itu berarti angkanya yang paling besar. Maka angka yang paling besar adalah kebun C, yaitu 4550. Berarti kebun siapa yang paling banyak menghasilkan buah per bulan adalah kebun C. Pertanyaan kedua, kebun siapa yang paling sedikit menghasilkan buah per bulan? Paling sedikit berarti angkanya yang paling kecil, yaitu kebun B. Kenapa? Karena kebun B itu cuma menghasilkan 1000 buah. Berarti nomor 2 itu jawabannya kebun B. Selanjutnya, urutkan berdasarkan banyaknya buah yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari hasil terkecil sampai terbesar. Dari terkecil, tadi kita udah tahu kalau paling sedikit itu kebun B, berarti paling kecil itu 1000. Kemudian setelah 1000 berarti 2300 ya, karena 2300 itu lebih besar daripada 1000 tapi lebih kecil daripada 4550. Karena 4550 itu kan yang paling besar ya. Tadi kita sepakat bahwa kebun yang paling banyak menghasilkan buah adalah kebun C. Untuk yang 1000 itu adalah yang paling kecil karena paling sedikit menghasilkan buah. Kemudian berapa jumlah buah yang dihasilkan kebun A dan kebun B? Kebun A. Kebun A itu 2300 ya. 2300. Kalau jumlah itu berarti ditambah. Berarti jumlah buah kebun A dan kebun B itu ditambah. 2000 ditambah 1000. Tambah. Maka hasilnya adalah 3300. Kemudian, ada penjumlahan bilangan ribuan. Mungkin tadi sekilas udah sedikit, cuman di sini akan dijelaskan kembali lebih detail. Jadi, ini ada angka nih, 2653 ditambah 3302. Nah, kita bisa menjumlahkannya dengan cara pertambahan ke bawah. Jadi 2653 ditambah 3302. Jadi cara hitungnya seperti ini, 3, ini ditambah 2, hasilnya adalah 5. 5 ditambah 0, hasilnya 5.
6 ditambah 3 hasilnya 9. Dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Setelah itu baru kita tahu, oh jadi kalau misalnya 2453 ditambah 3302 itu menghasilkan 5955. Nah, kemudian coba kita nih kerjain soal selanjutnya. Ada 2700 ditambah 3259 ditambah berapa? 0 ditambah 9 berapa hasilnya? Iya benar, 9. 0 ditambah 5 7 ditambah 2 9. 2 ditambah 3 5. Berarti dari sini kita ketahui bahwa 2700 ditambah 3259 itu hasilnya 5959. Nah, untuk pemantapan satu lagi nih. 10.400 ditambah 3.259 tambah 0 ditambah 9 9. 0 ditambah 5 5. 4 ditambah 2 6. 0 ditambah 3 3. 1 ditambah 0 nih, ini karena ini nggak ada, berarti 1. Berarti dari sini kita tahu nih kalau misalnya 10.400 kalau misalnya ditambah 3.259 itu hasilnya 13.659. Jadi di sini udah ngerti ya bagaimana caranya penjumlahan ribuan yang angkanya itu banyak nih. Nah, jadi kita menggunakan tambahan ke bawah seperti ini. Nah, sekarang ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kayak gimana tuh teknik menyimpan? Nah, jadi sekarang akan dicontohkan terlebih dahulu. 2.465 ditambah 3.208 ditambah 5 ditambah 8 berapa? 13 ya. 13. Nah, bagaimana cara kita menyimpannya? Jadi kan 13 itu 1 dengan 3 ya. Jadi 3-nya kita taruh di sini. 3-nya kita taruh di sini nih. 3. Kemudian kita simpan 1-nya di sini nih. 1. Nah, 1-nya itu ngikut penjumlahan yang selanjutnya. Jadi 1 ditambah 6 tambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 2 6. 2 ditambah 3 5. Nah, jadi kita tahu kan 2.465 kalau misalnya ditambah 3.208 itu hasilnya 5.673. Nah, udah ngerti kan gimana cara penjumlahannya itu? Jadi yang satuannya taruh di sini, jadi pokoknya 3-nya taruh di sini nih. Nah, 1-nya tuh taruh di atas seperti itu. Nah, soal selanjutnya ada 4.729. Kalau misalnya ditambah dengan 2.863, berapa ya hasilnya? 9 ditambah 3 berapa? 12, iya benar. 12. Kalau misalnya 12 berarti 2-nya ditaruh di sini, 1-nya ditaruh di sini. Berarti 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 6. Berapa 3 tambah 6? 9. Kemudian 7 ditambah 8. Ayo dihitung dulu, 7 tambah 8 berapa? Iya benar, hasilnya adalah 15. Berarti 1-nya ditaruh di sini tuh. 1 ditambah 4 itu 5, ditambah 2, 7. Nah, berarti kita sekarang tahu nih kalau 4.729 ditambah 2.863 itu hasilnya 7.592. Sekali lagi deh. 3.657 ditambah 4.961
ditambah 7 ditambah 1, 8. 5 ditambah 6, 11. Nah, ini nih. 1 ditambah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 16. 9 ditambah 1, 10. 10 tambah 6, 16. 16 berarti 6-nya taruh di sini. 1-nya pling. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Ini titik ya, ini titik. Nah, jadi hasilnya adalah 8.618. Seperti itu. Semoga dapat dimengerti ya adik-adik. Kalau misalnya sekiranya kecepatan, adik-adik bisa ngulang videonya dengan pelan-pelan dan ditonton kembali. Nah, di sini ada soal cerita. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Ada 2 buah keranjang yang berisi buah jambu. Keranjang pertama itu berisi 1.250 buah jambu. Kalau keranjang kedua itu berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berapa? Jadi ada 2 buah jambu nih. Yang pertama itu isinya itu 1.750. Kalau yang kedua itu ada 1.850. Nah, yang ditanya berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut. Jadi maksudnya adalah ditambah. Jadi 1.750 itu ditambah 1.850. Hasilnya berapa coba? Coba adik-adik kerjakan. Ini hasilnya berapa? Sudah? Baik, dibantu. 0 ditambah 0 adalah 0. 5 tambah 5, 10. 0, satunya disimpan di atas string. Jadi 1 ditambah 7 tambah 8 adalah berapa yuk? 16. String. Taruh di sini di atas. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3.600. Jadi jumlah buah jambu yang di 2 keranjang tersebut itu ada 3.600. Nah, sekarang pengurangan. Pengurangan bilangan ribuan. Nih ada contoh nih. 5.478 itu kalau dikurang 1.254 itu seperti ini nih. Ini 5.478. Ini sebagai ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Itu juga yang bawahnya. 1.254. Nah, kalau dikurang kayak gimana nih? Sebenarnya sama seperti yang tadi. Cuman kalau yang ini adalah dikurang bukan ditambah ya. Jadi kalau misalnya kita operasikan jadi 8 dikurang 4. 8 dikurang 4. Itu hasilnya adalah 4. 7 dikurang 5. Hasilnya adalah 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4.224. Kemudian kita kerjakan nih soal yang ini. 2.356 dikurang 1.243. Nah, sekarang kita kurang nih. 6 dikurang 3. Hasilnya? Iya benar, 3. 5 dikurang 4. Hasilnya? Iya 1. 3 dikurang 2. 1 juga ya. 2 dikurang 1. 1 juga. Iya, jadi hasilnya adalah 1.113. Nah, sekarang pengurangan dengan teknik menyimpan. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti penjumlahan, cuman ada yang perlu diperhatikan ya. Jadi seperti contoh yang pertama itu kita pengurangan biasa seperti tadi. 9 dikurang 6 itu 3, 4 dikurang 2 berapa? 2. 2 dikurang 9, ayo, apakah 2 bisa dikurangi dengan 9? Enggak ya. Lalu kita pinjam ke depan, kita coret. Berarti kalau kita pinjam 1, kita pinjam 1 nih, 1 di sini berarti kita pinjam 1. Berarti kalau kita pinjam 1, yang 4-nya tadi jadi 3.
jadi 3 karena dia minjem 1 ke belakang. Jadi si 2 tadi jadi 12. Karena dia udah dapat 1 nih dari depan. Jadi 12 dikurang 9, iya benar 3. 3 dikurang 1, 2. Ya seperti itu ya. Jadi teknik meminjam itu meminjam ke depan, terus kita menyimpan 1 gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi contoh soal kembali ya. Nih, 6 dikurang 8. Apakah 6 bisa dikurang dengan 8? Tentunya tidak bisa ya, karena 6 itu lebih kecil. Jadi kita minjem ke depan nih, kita minjem ke depan. Minjem ke depan 1, minjem dong, 1. Terus, berarti yang dipinjam itu jadi 6, karena dia dipinjam 1 ya. Jadi sisanya dia itu 6. Jadi 16 dikurang 8, 8. 6 dikurang 2, 4. Nah ini lagi nih, 1 dikurang 3. Apakah 1 bisa dikurang 3? Gak bisa ya. Kita pinjam ke depan, 1. Jadi 11. Jadi 11 ya. Jadi yang 5-nya jadi 4. Nah, dia dipindah ya. Ini jadi aku catat dulu. Nah, ini pindah ke atas biar jelas. Jadi 11 dikurang 3, berapa? 8. 4 dikurang 4, habis 0. Berarti ini hasilnya 848. Coba nih, ini yang ini nih. 9 dikurang 3, 6. 5 dikurang 8, oh ternyata nggak bisa tuh. Nggak bisa kalau 5 dikurang 8. Nggak cukup ya. Minjem depan 1. Ini jadi sisa 3. Ini jadi 15. Dapat 1 karena dia dapat 1. 15 dikurang 8, berapa? Iya benar, 7 ya. 3 dikurang 7, wah kita nggak bisa juga nih. 3 dikurang 7, ya kan? 3 dikurang 7 nggak bisa. Jadi kita pinjam ke depan lagi. Ini jadi 5 ya, karena dipinjam 1. Minjem dong 1. Nah, jadi di tiganya ada 1 di depan, jadi 13. 13 dikurang 7, berapa? 6. Terus 5 dikurang 2, 3. Berarti hasilnya itu adalah 3.670. Lanjutnya. Wah, udah perkalian aja nih. Nah, sekarang kita belajar perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Jadi ini ada 3 kandang, ini kandang ke-1, kandang kedua, ini kandang ketiga. Ini isinya ada 12. Ini isinya ada 12. Ini isinya ada 12. Kalau misalnya disatuin, jadi 36. Karena 12 ditambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Nah, konsep dari perkalian itu seperti ini. Nah, nih, seperti ini. Jadi, 3 dikali 12 sama dengan 36. Kenapa sih seperti ini? Karena 12-nya itu ada 3 kali. Ada sebanyak 3 kali. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya kan? Jadi, 3 kali 12. 3 kali 12 itu maksudnya 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. 12 ada berapa kali? 1, 2, 3. Nih. 12-nya ada 3 kali, benar kan? 12 ada 3 kali, ya kan? Nah, hasilnya itu sama. Jika ini 36, makanya ini juga 36. Karena kalau perkalian ini, kalau misalnya dijabarin pakai pertambahan, itu seperti ini, nih, seperti ini, ya, mengerti ya? Nah, langsung ke contoh soal biar mengerti. Nah, terus mau kenalin juga nih ke konsep pertukaran. Konsep pertukaran gimana sih maksudnya? Jadi kalau misalnya ada 3 kali 12, itu sama dengan 12 kali 3.
3 dikali 12 itu hasilnya sama dengan 12 kali 3. Karena ini juga cuma dibalik doang ya, 3 dikali 12, yang ini 12 kali 3. Jadi hasilnya tuh udah pasti sama, ya kan? Selanjutnya, yang mau ngasih cara yang lebih gampang lagi nih menurut kakak. 3.000, maaf. 3 dikali 12 itu bisa dijabarin seperti ini kan, 3 dikali 10 ditambah 2. Nah, sekarang kita kali pelangi nih. Kali pelangi itu kayak apa sih? Kali pelangi itu kayak gini. Kita kalikan 3 kali 10, setelah itu baru 3 dikali 2. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Kan tadi pertama kita 3 kali 10 dulu kan, berarti 10 dikalikan dengan 3. Kita pakai cara yang seperti ini ya. 10 dikalikan dengan 3. 0 dikali 3, 0. Ini adalah 0. Setelah itu baru 3-nya dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan 3. Jadi setelah 3 dikalikan dengan 0, 3 itu dikalikan dengan 1. 3 kali 1 berapa? 3, 30. Terus, sekarang yang kedua nih, 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Ya kan? 3 dikali 2 itu 6. Berarti pengerjaannya gini, 30 ditambah 6 sama dengan 36. Hasilnya sama kan? Sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak ini. Ya kan? Coba nih yang lain. Satu ya. 2 dikali 16. Jangan deh. 2 dikali 12. 2 dikali 12 gimana? 2 kali 12. Ini ya? Dikali. 2 dikali 2 itu 4. 2 dikali 1 2. Kenapa sih tahu dari mana 2 dikali 2 itu 2? 2 dikali 2 berarti 2-nya ada 2 kali. Berarti 2 ditambah 2. 2-nya ada 2 kali, benar kan? Sama dengan 4. Kalau 2 dikali 1 berarti 2. 2-nya ada 1 kali. Berarti 2 aja gitu kan ya. Nah, seperti yang ini juga nih. 0 dikali 3. 3-nya ada 0 kali. Berarti 3-nya nggak pernah ada gitu kan. Maka hasilnya adalah 0. Karena nggak pernah ada juga. 3 dikali 1. 3-nya cuma ada sekali nih. Berarti hasilnya adalah 3. Kayak gitu ya. Gampangnya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ada 140 dikali 2 adalah 140 dikali 2. 0 dikali 2. 2-nya nggak pernah ada karena diulang 0 kali. 0 ya. 4 dikali 2. 4 dikali 2. Berarti 2-nya itu ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti setelah 0 dikali 2, 4 dikali 2, baru 4 kali 2-nya 8. Setelah itu baru 2 dikali 1-nya. Hasilnya adalah 2. Seperti tadi ya, 2-nya cuma ada 1 kali. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, ada contoh soal. Sekarang kita memakai soal cerita. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Kalau berarti bulan ke-1. Misalnya bulan ke-1-nya itu Januari, misalnya. Januari.
Nah, pada Januari itu menghasilkan 220 ekor. Nah, berarti di bulan Februari juga menghasilkan 120 ekor ya. Karena setiap bulan itu udah pasti ngehasilin 120 ekor. Jadi tinggal ditambah aja deh. Ditambah berapa hasilnya? 120. Ditambah 120. 0 tambah 0? 0. 2 tambah 2? 4. 1 tambah 1? 2. Iya, nah ada 240. Atau kalau misalnya mau seperti pakai cara perkalian, tuh berarti 2 dikali 120. Pakai caranya yang kayak gini juga bisa. Jadi 120 dikalikan 2. Dikali 0 dikali 2. 0 ya. 2 dikali 2 berapa tadi? Ingat gak 2 kali 2? Iya 4 karena 2-nya ada 2 kali. 2 tambah 2 4. 2 dikali 1 2. Hasilnya sama ya? Iya karena memakai cara yang ini, memakai cara yang ini hasilnya akan sama. Nah selanjutnya ada pembagian. Ada cerita nih. Jadi Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang terima setiap kelompok? Nah, jadi kalau misalnya kalian di rumah ada biji nih, nggak harus biji kacang merah. Misalnya kalian punya biji apa? Atau kalian punya kelereng atau punya apa? Nah, mau dibagi ke 2 tempat. Misalnya kalian punya kelereng, dibagi ke 2 tempat. Kedua toples nih, kedua toples yang berbeda. Soalnya mau dibagi ke kedua teman. Nah, jadi si 10 biji ini dibagikan ke toples masing-masing dalam jumlah yang sama. Jadi kita pertama memindahkan yang satu ke sini, ke toples yang pertama, yang satu ke toples yang kedua. Nah, karena udah dibagikan ini satu, nih ada kelerengnya di sini satu, di sini ada kelerengnya juga satu, berarti yang tadinya cuma 10 sisa 8 karena udah dibagiin satu-satu gitu. Nah, habis itu dipindahin lagi nih satu lagi, berarti kelerengnya ada 2 ya. Sekarang udah ada 2 dari masing-masingnya. Nah, yang tadi 8 kurang 2 berapa? 6, 8 kurang 2 6. Sisanya 6. Nah, dilakuin terus sampai biji toplesnya habis. Jadi yang sisa 6 tadi dipindahin ke sini 1, dipindahin ke sini 1, dipindahin ke sini lagi 1, sini 1, terus pokoknya sampai habis. Nah, ternyata dari kejadian yang tadi kita bisa ditulis nih 10, habis itu dikurang 2 masing-masing ini, terus kurang 2, kurang 2. Nih, jadi kurang 2-nya tuh gini. 10 dikurang 2 nih. 1 2. Terus habis itu dikurang 2. Kurang 2. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa, disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kenapa sih hasilnya tuh 5? Nih, 10 dibagi ke 2 tempat, jadi 10 kelereng dibagi ke 2 tempat, itu masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 5 nih. Ini ada 5 kelereng kan ya? Masing-masing dapat 5 kelereng. Jadi dari 10 kelereng tadi dipisahkan di 2 toples, itu masing-masing toples isinya ada 5, seperti itu. Ini nih, ada contoh soal 24 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Nah, sekarang kita pakai cara gini ya. Jadi 24 nih dibagi itu kayak gini, dibagi 2 sama dengan, nah cara ngitungnya itu kita bagi dulu yang paling depan. Jadi si 2-nya ini itu dibagi 2, yang depannya dulu. 2 dibagi 2 1, karena 1 dikali 2 adalah 2. 2 itu harus ini ya. Kurang deh, 2 kurang 2 0, 4 ya kan. Setelah itu baru deh 4 dibagi 2 2,
Karena 2 dikali 2, 4. Habis ya. Jadi kalau misalnya udah habis, berarti udah selesai. Jadi hasilnya adalah 12. Ya. Kalau 48 dibagi 2. 48 dibagi 2. Berarti yang depan dulu ya, yang 4 dibagiin ke 2. 4 bagi 2, 2. Karena 2 dikali 2 adalah 4. 4 kurang 4 jadi kurang ya. 4 dikurang 4, 0. 8 dikurang 2, 8 dikurang 0, 8. Selanjutnya 8 dibagi 2 berapa? Iya, 4, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Kurangi, maka hasilnya 0, seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dari kakak. Apabila ada kurangnya atau misalnya ada yang tidak jelasnya, kakak mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk semangat belajar. Semoga video yang kakak berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.